Oke, kali ini kita bakal bahas periode Orde Lama di Indonesia. Sebuah era yang katanya penuh kekacauan. Tapi justru disinilah fondasi bangsa ini diletakkan. Langsung aja kita bedah. Oke, coba kita lihat dulu timelinenya ya. Dari tahun 45 sampai 66. Selama periode itu, Indonesia tuh bisa dibilang nggak pernah ada tenangnya. Selalu ada konflik. Ini bukan cuma soal perang fisik loh, tapi juga perang ideologi. Sebuah bangsa yang lagi cari-cari bentuknya sendiri. Nah, pertanyaannya, separah apa sih situasinya waktu itu? Di bagian pertama ini, kita akan lihat gimana negara yang baru lahir ini benar-benar berjuang cuma buat bertahan hidup di tengah badai politik dan militer. Nah, ini dia nih yang bikin pusing. Masalahnya tuh datang dari segala arah. Di satu sisi, harus perang lawan Belanda yang mau balik lagi. Di sisi lain, di dalam negeri sendiri ada pemberontakan. Belum lagi, ditambah persaingan sengit antar ideologi, nasionalis, agama, sama komunis. Bayangin aja, negara ini kayak ditarik ke tiga arah yang beda-beda, secara bersamaan. Luar biasa rumit. Sistem pemerintahannya juga, gonta-ganti terus. Waktu itu kan sistemnya parlementer. Artinya, Perdana Menteri dan kabinetnya bisa dijatuhin kapan aja sama parlemen. Jadinya apa? Ya pemerintahannya jadi nggak stabil banget. Kabinet umurnya pendek-pendek, ganti lagi. Susah banget mau bikin rencana jangka panjang kalau kayak gitu. Terus, di tengah semua kekacauan politik dan perang itu, logikanya kan mikirin perut sama pembangunan itu nomor sekian ya. Tapi anehnya, para pemimpin kita waktu itu mikirin loh. Nah, gimana ceritanya mereka bisa mulai merancang ekonomi? Yuk kita lihat. Nah, ini dia langkah pertamanya yang krusial banget. Dibentuklah Badan Perancang Ekonomi. Dengerin ya, ini tahun 1947. Perang kemerdekaan masih panas-panasnya, tapi pemerintah udah mikirin soal rencana ekonomi. Ini nunjukin kalau mereka tuh bukan cuma mau merdeka, tapi benar-benar punya visi mau dibawa kemana negara ini setelah merdeka nanti. Dan ini bukan cuma wacana ya. Inisiatif dari Menteri Kemakmuran Dr. Aka Gani ini serius banget. Mereka bikin rencana awal, cetak birunya lah buat 2-3 tahun ke depan. Rencana jangka pendek ini sengaja dibuat jadi fondasi buat rencana yang lebih gede lagi, yaitu pembangunan 10 tahun. Jadi, semuanya dipikirin, langkah demi langkah. Isi rencananya juga nggak melulu soal yang gede-gede, bangun ini itu. Justru fokusnya ke dasarnya dulu. Gimana caranya biar perdagangan kita sama luar negeri itu untung? Terus gimana caranya biar pengusaha-pengusaha lokal bisa tumbuh? Jadi kita nggak tergantung sama orang asing terus. Dan yang paling penting, gimana cara benerin keuangan negara yang, ya jujur aja waktu itu berantakan banget. Oke, dari rencana-rencana tadi, sekarang kita lihat hasilnya yang kelihatan mata. Warisan yang benar-benar nyata, yang dibangun pakai beton dan baja. Logikanya tuh sebenarnya simple, tapi kena banget. Gimana caranya jadi satu bangsa kalau nggak saling terhubung? Makanya, fokusnya itu di 3 hal utama. Pertama, transportasi, biar orang dan barang bisa gerak. Kedua, komunikasi, biar informasi nyebar. Ketiga, gedung-gedung pemerintahan ya sebagai pusat kendali dan simbol negara baru. Contohnya nih, salah satu proyek ikoniknya, Bandara Juanda. Ini bukan cuma landasan pacu biasa loh, ini dibangun sebagai gerbang utama buat nyambungin Jawa ke seluruh Indonesia, bahkan ke dunia. Lalu ada jembatan Ampera. Coba deh lihat, ini lebih dari sekedar jembatan, ini itu simbol persatuan. Bayangin kota Palembang yang kepisah sama Sungai Musi, akhirnya nyambung. Jadi proyek ini bukan cuma nyambungin daratan, tapi juga nyatuin masyarakatnya. Terakhir, ada Bendungan Jatiluhur. Ini proyek raksasa yang nunjukin betapa jauhnya visi mereka ke depan. Gunanya ada 2, dan dua-duanya penting banget. Pertama, buat listrik, biar pabrik bisa jalan. Kedua, buat ngairin sawah, biar kita bisa swasembada pangan. Dua-duanya kunci buat jadi bangsa yang mandiri. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar. Dari cerita Orde Lama ini kita lihat kan ada 2 tarikan yang kuat. Di satu sisi mau membangun bangsa, nyatuin ideologi, nyatuin politik. Di sisi lain mau membangun negara, bikin jembatan, bikin bendungan. Jadi menurut Anda, buat negara yang baru lahir, mana yang harusnya jadi prioritas? Persatuan dulu atau pembangunan dulu?